Apa yang ditakutkan oleh Ronald Koeman kian menunjukkan realitanya. Pelatih De Oranje tersebut beberapa waktu lalu menunjukkan sikap kekecewaannya setelah menyaksikan eksodus besar-besaran pemain-pemain Belanda keturunan Indonesia untuk membela tanah air leluhur Indonesia. Ketakutannya selama ini pelan-pelan menjadi nyata melihat para pemain diaspora yang lebih dihargai di tanah air. Hal ini semakin menambah semangat pemain-pemain seperti Tom Hai dan juga Kelvin Verdonk untuk memutuskan membawa timnas Garuda menuju kejayaan di level dunia. Belum habis nafas, Koeman menghembuskan rasa kekecewaannya terhadap kerjasama Belanda dengan PSSI. Sudah 2 nama lagi angkat koper meninggalkan negeri kincir angin untuk pulang menerima pemanggilan tugas negara untuk membela Panji Merah Putih dan merobek kain biru di dalam dada. Mads Hilgers dan Elianur Reinders memutuskan untuk mengambil hak warga negara Indonesia untuk membuktikan bahwa mereka mampu membawa Indonesia menuju pentas sepak bola dunia. Tidak bisa dibayangkan betapa mungkin terkejutnya sang pelatih 61 tahun itu dengan berlabuhnya sang pemain muda bertalenta besar berusia 23 tahun seperti Mads Hilgers yang nilai jualnya mencapai 120 miliar dan masih akan terus menanjak. Pemain yang pada masa remajanya menghabiskan waktu untuk membela timnas muda Belanda harus memutuskan untuk menyeberang ke negara nenek moyang tercinta. Namun, nampaknya mantan pelatih Barcelona itu masih harus terus mengelus dada melihat prestasi timnas yang semakin membuka peluang lolos ke Piala Dunia. Baru beberapa saat lalu, De Oranje Indonesia mengindikasikan bergabungnya sang talenta hebat lainnya, Ian Maatsen, untuk memutuskan bergabung bersama Mads Hilgers di skuad Indonesia. De Oranje Indonesia memberi sinyal keras menampilkan 2 pemain muda keturunan Indonesia saat sedang bersama-sama membela timnas muda Belanda. Apakah ini akan terjadi? 2 pemain muda yang dulu membela Belanda sesaat lagi akan bahu-membahu bersama untuk Panji Merah Putih. Tentu saja tidak ada yang tahu. Namun kemungkinan besar itu bisa terjadi jika sang pemain Borussia Dortmund itu memutuskan untuk melepaskan jersey De Oranje demi lambang Garuda. Dan jika itu terjadi, maka bersiap-siaplah akan ada raksasa baru yang akan lahir di Asia Tenggara, dan itu adalah Indonesia. Enak makin baik para bosek teman Arab. Salam olahraga, teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falcongo Channel. Sebelum melanjutkan video ini, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman bahwa kalau teman-teman ingin membeli baju-baju timnas ya, itu bisa klik di video ya. Saya akan tempelkan linknya di video. Jika berkenan, silakan beli melalui link yang saya tampilkan. Ya teman-teman, berkaitan dengan eksodus besar-besaran para pemain dari Belanda ya, di mana mereka lebih memilih bergabung bersama timnas Indonesia, khususnya para pemain-pemain keturunan. Ini tentu mereka melihat bagaimana di Indonesia sendiri para pemain timnas ini sangat dihargai oleh para supporter. Bahkan Mads Hilgers dia mengakui kalau di Belanda ketika mereka melakukan latihan bersama timnas, yang ada itu hanyalah media-media. Tapi kalau di Indonesia, di saat latihan saja, para fans-fans dari timnas itu bahkan membludak. Ini tentu sebuah penghargaan yang diberikan kepada supporter, kepada para pemain timnas ya. Apalagi pemain-pemain keturunan yang mereka rela ya meninggalkan Belanda demi Indonesia.
demi tanah leluhur mereka. Awalnya Jepang merencanakan untuk membantu Indonesia lolos dengan target meraih 6 poin dari 2 laga melawan Australia dan Arab Saudi. Namun dengan performa Indonesia yang kian membaik, rencana itu kini dipertimbangkan ulang. Moriyasu memutuskan tidak ingin menganggap remeh Indonesia setelah melihat perkembangan pesat tim asuhan Sintayong. Kendati Jepang diunggulkan untuk menyapu bersih semua laga, namun Moriyasu menyadari ancaman nyata dari pasukan Sintayong ini. Beberapa pemain baru yang bergabung dengan Garuda, terutama yang berstatus naturalisasi, membuat pelatih Jepang ini cemas akan potensi kejutan yang akan diberikan oleh tim Merah Putih. Pasalnya, dengan kehadiran pemain-pemain seperti Hilgers di lini pertahanan, Indonesia bisa menjadi tembok yang sulit ditembus oleh tim Samurai Biru. Tidak hanya kekuatan pemain, Moriyasu juga mengakui laga melawan Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno akan menjadi tantangan yang berat. Pasalnya, skuad Samurai Biru harus siap menghadapi tekanan dari 70.000 supporter Indonesia. Moriyasu pun meyakini dukungan besar ini bisa menjadi faktor penting yang menguntungkan Indonesia. Ya, berbicara terkait dengan rencana Jepang untuk membantu timnas Indonesia, memang sempat beredar ya isu itu bahwa mereka akan membantu Indonesia agar bisa lolos ke Piala Dunia. Caranya adalah harus bisa mengalahkan Australia dan juga Arab Saudi, kandang dan juga tandang. Untuk diketahui teman-teman bahwa berdasarkan penyampaian dari Bapak Erick Thohir, timnas Indonesia cuma butuh 15 poin untuk bisa lolos otomatis ke Piala Dunia sampai di round 3. Artinya kalau kita bisa mendapatkan 15 poin, kita bisa menempati urutan kedua. Dan itu bagi saya sangat mungkin ya. Dan sampai saat ini saya masih yakin dan percaya bahwa timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia hanya sampai ke round 3 dan menempati posisi sebagai runner up. Setuju ya teman-teman? Kalau dua-duanya menang, alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah. Targetnya kita tidak mau mendahului. Seperti yang saya bilang, kita perlu 15 poin. Artinya kalau Bahrain dan China ini kita pertandingan ke sana, kalau bisa 1 menang 1 seri sudah luar biasa. Tapi kalau dua-duanya menang, alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah. Nah, karena 15 poin dibagi 10 pertandingan. Jadi setiap pertandingan harus poin masalahnya. Tidak boleh kalah. Kita ada waktu seminggu ya, kita coba kejar. Mudah-mudahan kalau Mesilger Eliano bisa bergabung, berarti untuk Bahrain dan China kita punya kekuatan tambahan. Ya, mungkin saja yang perlu diperkuat itu adalah lini tengah dan juga lini depan ya. Kalau menurut saya untuk lini belakang itu sudah sangat gemuk sekali komposisi pemain. Yang menjadi kekurangan kita saat ini, yang menjadi sorotan mungkin dari negara-negara lain adalah bagaimana lemahnya lini tengah kita dan juga para striker kita. Ini terlihat ketika timnas kita saat bermain melawan Australia kemarin di Stadion Utama Gelora Bung Karno ya, ataukah mungkin karena lapangan ya. Saran saya ketika main di kandang nanti jangan main di GBK lagi lah. Pindah aja ke GBT itu mungkin lebih baik. Supaya performa dari para pemain itu bisa bagus. Kita melihat pemain kita kalau bermain di luar negeri mereka mainnya sangat bagus ya. Aliran bola dari kaki ke kaki itu sangat lancar sekali. Ketimbang atau kita bandingkan di saat main di GBK, mereka kadang-kadang saat mau passing bola, bolanya kayak gini loh, lenting-lentang, lentang-lenting, lentang-lenting. Ini rumornya udah mulai kenceng lagi ya. Rumor Emil apa ini? Audiro menyatakan minat untuk membela timnas Indonesia. Oh, buat alah. kalian yang bilang kita nggak butuh Emil Audiro, itu kalau kataku udah salah besar ya. Kita sangat membutuhkan Emil Audiro sebagai pelapis Marten Pas ya. Semisal Marten Pas terkena akumulasi kartu kuning atau kartu merah, bahkan bila Marten Pas cedera teman-teman. Jadi kita butuh kiper pelapis yang sepadan, yang dimana kualitasnya sama dengan Marten Pas ya. Jadi jarak perbedaan antara kualitas pemain inti dan pemain cadangan itu kalau bisa kualitasnya sama, nggak ada perbedaan yang terlalu jauh ya teman-teman. Lalu di luar hal itu,
beredar kembali video bapaknya Emil Audiro ya, yang udah yang sangat lama itu itu videonya. Waktu itu kan bapaknya Emil Audiro bilang, ngapain Emil Audiro bela timnas Indonesia, teman-teman. Kalau kataku itu wajar ya, apalagi waktu itu timnas Indonesia berada di era ke-8, teman-teman. Kalau kataku itu udah realistis dari perkataan bapaknya Emil Audiro ya, teman-teman. Beda lagi kalau sekarang. Kalau dulu Emil Audiro memang berpeluang bisa membela timnas Italia, teman-teman, meskipun akhirnya gagal ya, teman-teman. Nah itu, teman-teman, kalau kataku kita sangat butuh Emil Audiro ya sebagai pelapisnya Marten Pas, teman-teman. Yang lalu udah biarlah berlalu ya, teman-teman. Selain itu, Indonesia kalau masuk Piala Dunia, kita sangat membutuhkan pengalaman dari Emil Audiro, teman-teman. Kiper yang udah malang melintang di Serie A ya, teman-teman. Kalau menurut kalian, teman-teman, tulis di kolom komen ya, teman-teman. Kira-kira Emil Audiro layak nggak gabung timnas Indonesia yang sekarang, teman-teman? Tulis di kolom komen ya, teman-teman. Terima kasih, mantap. Ya, kalau menurut saya tidak pantaslah bagi Emil Audiro untuk membela timnas Indonesia. Karena bagaimanapun juga, kalau memang dia benar-benar ingin bermain bersama timnas Indonesia, seharusnya di saat timnas lagi berjuang, itu dia mau datang. Ya, itu kalau dia punya niat. Tetapi kalau dia lihat ketika timnas ini sudah pada matang, lalu tinggal mau panen, terus kamu mau datang, ya orang lain pasti emosi lah. Ya, kalau memang benar-benar mau membangun sepak bola Indonesia, datang di saat timnas itu lagi susah-susahnya. Bukan Anda datang ketika timnas sekarang sudah atau lagi bagus-bagusnya. Mana aja Bang Emil yang kemana aja Bang? Buset dah, baru sadar kan lu? Baru sadar kan? Lagian sih, kenapa sih kagak mau dari kemarin gitu ya? Iya. Disuruh datang ke Indonesia, kenapa gak mau? Kesannya sombong amat. Apalagi gitu. gue gedek banget nih, gue gedek banget gitu yang bapaknya yang bilang kalau misalnya kita mimpi gitu. Mimpi bisa mendapatkan Emil Audiro gitu ya. Tapi kita udah gak peduli lagi Bang Emil. Kita udah punya Manuel Pas. Kita udah punya Martin Pas yang sekelas Manuel Neuer. Sedang, maaf ya Bang Emil ya, kita udah nggak butuh lagi Bang Emil. Jadi nggak perlu datang ya. Kalau misalkan mau, ya paling jadi pelapis ke 100 gitu ya, baru bisa gitu. Nggak apa-apa dah. Pelapis ke 100. Ya memang kalau misalnya dia bisa didatangkan atau mau membela timnas Indonesia, saya yakin pasti akan banyak ocen-ocen dari para supporter ya, karena ulah dari sang ayahnya ini. Sama ke Emil, saya bicara bahwa kita tetap terbuka, tapi kita tidak mau tentu istilahnya memaksakan. Karena tadi yang teman-teman sudah tanya, Justin mendarat langsung main, Nathan datang langsung main. Artinya apa? Tidak ada pemaksaan. Mereka langsung main dengan resiko cedera, tapi mereka yang mau membela merah putih. Itu yang kita harapkan. Dan silahkan cek para pemain yang ada di tim nasional ini, ya jangan ada stigma pemain bayaran. Bahwa mereka betul. Semua memang mau bela merah putih. Bisa disaksikan di administrasi PSSI tidak ada uang-uang. Semua transparan, semua mereka ingin membela merah putih. Jadi ingat ya, bagi kalian yang tukang nyinyir terhadap pemain-pemain diaspora ini sudah ditegaskan oleh Bapak Erick Thohir bahwa mereka ini tidak dibayar sepeser pun ya. Itu harus kalian paham, karena mereka ini orang Indonesia yang mau kembali ke tanah airnya untuk membela timnas Indonesia. Paham ya kalian-kalian yang tukang ngebacot itu. Kan yang sebenarnya kita lakukan ini kan memulangkan anak-anak Indonesia yang pergi kembali ke tanah air. Dan mereka mau. Nah kalau menurut Mas Sabto pro kontra, tapi harus kita bahas juga ini. Supaya clear. Ada yang bicara naturalisasinya kebablasan, ada yang bicara apanya yang kebablasan? Serampangan untuk mengambil begitu banyak pemain. Tapi kalau kita berkaca ke dulu, kan naturalisasi sudah dilakukan serampangan juga. Sudah sejak dulu. Bilang, begitu banyak pemain yang kita ambil, tapi apa hasilnya? Hasilnya nggak ada. Keluar dari bekas orang yang dipecat ini, kedutaan Belanda menyuratin PSSI. Saya bilang itu bohong. Nggak mungkin. Karena apa? PSSI nggak ada hubungan dengan kedutaan.
Karena begitu ramai dibicarakan, terutama isu paspor itu tidak dikembalikan, isu mereka melanggar aturan atau segala macam yang dituduhkan. Tapi tadi kan Bang Hasan ini sudah state clear-nya seperti apa gitu. Waduh, ini Pak Ketum ini udah benar-benar mengerikan ini permainannya, lobby-lobby Kenapa, Bang? ngeri ini. Langsung Belanda yang datang ke sini, guys. Federasi Belanda langsung datang Oh ke iya, sini. Federasi Belanda ya, guys. Ya, Federasi Belandanya yang kemarin buat Mau menandatangani datang ke Indonesia. perjanjian kontrak bahwa kita akan latihan training dengan timnas Belanda usia umur junior, timnas putri, dan kalau memungkinkan kata Pak Erik, kalau waktunya tepat, timnas Belanda senior pun bisa latihan tanding dengan timnas kita gitu. Waduh, ini Pak Wow, Ketum mantap ini nih. bener-bener gacor Kebayang gitu gak ya. sih Indonesia Tapi lawan masalahnya, Belanda? Jadi pertanyaan sekarang adalah pekerjaan ketua umum sebelumnya kenapa nggak ada kepikiran ke situ ya? Kenapa nggak ada lobby-lobby ke KNPB gitu? Mau kok kan KNPB-nya aku lihat itu. Kalau Mereka sama pikirnya Pak duit, Erick Bang. Thohir gitu, apa memang dulu belum kepikiran apa program-program begini? Apa memang hanya gimana gitu? Gua nggak ngerti gitu ya. Tapi itu yang jadi pertanyaan gitu. Kenapa di sebelum-sebelumnya kok nggak ada yang gebrakan kayak gini gitu? Ternyata kita bisa kok, banyak kok negara-negara yang mau bekerja sama dengan kita untuk memajukan sepak bola negara masing-masing gitu ya. Dan itu sangat-sangat menguntungkan kita, guys ya. Kalau menurut aku ya, dan bagus banget, good job buat PSSI, buat Pak Ketum, terima kasih sudah bekerja dengan baik sampai sekarang ya. Maju terus sepak bola Indonesia, guys ya. Maju terus sepak bola Indonesia. Ya, sebelumnya itu kita pernah bekerja sama dengan Jerman ya, PSSI-nya Jerman. Tapi sekarang kan, atau mungkin dulu ya, mereka tidak terlalu ngebet ya, karena mungkin lebih berpikir uang masuk ke kantong sendiri. Kalau sekarang kan kita sudah mendapatkan orang yang tepat, yang benar-benar mau memikirkan tentang perkembangan sepak bola Indonesia. Dan kita harus bersyukur Pak Jokowi bisa menunjuk orang yang tepat untuk mengatasi itu. Senin sumpah jadi WNI, Kamis lawan MU kemudian. Itulah yang akan terjadi pada Mads Huijgers. Proses naturalisasinya bersama Eliano Reinders sudah disetujui DPR. Mereka berdua akan ambil sumpah pada Senin 23 September 2024 di Kedubes Indonesia di Belanda. Khusus bagi Mads Huijgers, setelah resmi jadi WNI, dirinya akan main di Europa League melawan MU di Old Trafford pada Kamis 26 September. Ini akan menjadi sejarah bagi Indonesia. Pasalnya Mads Huijgers akan tercatat sebagai orang Indonesia pertama yang debut di Europa League sekaligus main di Old Trafford. Bagi pendukung MU, kalian dukung siapa nih? Ya, saya pasti dukung MU ya. Tidak mungkin saya, kalau Mads Huijgers saya tetap dukung, tapi untuk klub saya akan tetap dukung MU ya. Mau dia terseok-seok, tetap MU di hati. Dan hatiku lebih besar buat timnas Indonesia. Ini baju baru guys. Kalau mau beli baju begini nanti ada di video ya. Klik di link ya guys. Ya teman-teman, berbicara terkait dengan bagaimana Bapak Erick Thohir yang akan bekerja sama dengan KNVB ya, urusan terkait dengan sepak bola ya, akan ada kerjasama antara Indonesia dengan Belanda. Saya kira ini merupakan sebuah kabar yang sangat menyenangkan untuk kita semua ya. Saya mulai membayangkan bagaimana timnas Indonesia akan berhadapan dengan timnas Belanda di GBK. Itu pasti akan menjadi sebuah pertandingan yang sangat seru, sebuah pertandingan yang sangat kita nantikan. Oke, teman-teman, mohon komentarnya terkait dengan video-video yang sudah saya tampilkan.